Saya tanya, kalau urusan sama tetangga nggak selesai di dunia, selesainya di mana Pak? Di mana diselesaikannya Bu? Di akhirat. Di akhirat masih bisa nggak minta maaf? Oh enggak lah, mana akhirat minta maaf? Mungkin setiap kita akan, wah kesempatan nih, ada korban yang ada korban apa? Saya korban dari dia menzolimi saya. Ya udah, dia mendingan bayar pakai pahala. Sini, oper pahala. Nanti kita di akhirat bakal jadi pelit Pak. Udah nggak mikirin lagi apa? Jangankan tetangga, anak istri mikir nggak Pak? Gimana Bu? Kalau udah di akhirat tuh masih mikirin saudara anak istri nggak? Oh, enggak. Oh, udah hari perhitungan tuh. Kata Allah di surat Abasa gimana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari ketika orang lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, lari dari anak istrinya. Oh gitu kok lari? Kenapa nggak peduli? Kenapa nggak bantuin? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari tersebut orang masing-masing punya urusan sendiri yang menyibukkan mereka. Jadi ini orang ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bainahu wa qa'idun bainar rukni wal maqami id aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau nih si tetangga tadi sedang duduk di antara rukun dan maqam. Antara rukun dan maqam, rukun ini maksud sudut Ka'bah dengan maqam, maksudnya maqam Ibrahim. Berarti ini dilaporkan ke Nabi SAW waktu Nabi lagi di Mekah. Dilaporkan ke Nabi SAW waktu Nabi lagi di mana? Di Mekah. Idh aqbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu ar-rajulu wa huwa muqawimun rajulan alaihi thiyabun bayadun 'inda al-maqami haythu yusalluna 'alal janaizi. Nabi datang. Orang tadi ngelihat. Lihat nih ya. Kemudian orang ini apa? Berpakaian putih. Dan itu tempat orang nyolatin jenazah. Ini hari ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi umroh, kadang-kadang boleh lagi di Masjidil Haram tuh lihat, mana sih jenazahnya taruh di mana? Pernah nggak penasaran gitu? Kan di Masjidil Haram tuh hampir tiap sholat apa? Ada sholat jenazah ya. Sampai kita belum zikir aja udah. As-sholatu 'alal amwat yarhamukumullah, kan gitu ya. Belum zikir udah disuruh sholat jenazah, siap-siap. Hampir tiap sholat tuh 5 waktu. Nah coba bapak-bapak ibu-ibu sekali-kali ngelihat, mana sih nyolatinnya di mana? Nah tempat itu tuh yang dimaksud. Faqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah mani rajulul ladzi ra'aitu ma'aka muqawimaka alaihi thiyabun bidun. Orang ini nanya, wahai Rasulullah, pas Nabi udah deket. Tapi tadi Nabi tuh sama orang pakai baju putih kan tadi ya, kita udah jelasin tadi. Siapa nih orang? Wahai Nabi yang pakai baju putih. Qala aqad ra'aitahu. Kamu udah lihat tadi? Qala na'am. Qala ra'aita khairan katsira. Zaka Jibrilu Rasul Rabbi ma zala yusini bil jariyata dhanantu annahu ja'ilun lahu miratsah. Itu tadi Jibril. Kamu telah melihat kebaikan yang banyak. Jibril adalah utusan Tuhanku. Selalu Jibril tuh sering menasihati aku untuk baik sama tetangga. Sampai aku kira Jibril tuh bakal dapat harta warisan tetangga saya. Saking seringnya ngingetin saya untuk berbuat baik sama tetangga. Ya kan kita mikir-mikir juga. Ini orang kenapa? Gitu ya. Wanti-wanti saya supaya baik sama fulan, sama Pak siapa gitu. Apa jangan-jangan dia dapat komisi? Kan gitu kita mikir ya. Apa jangan-jangan dijanjiin dapat warisan? Nah,
Nabi itu sampai ngira, jangan-jangan Jibril ini dapat warisan dari tetangga saya. Habis sering banget ngingetin saya tentang tetangga. Masya Allah. Ini hadis dibawakan begini, sepenggal oleh Imam Bukhari. Padahal orang yang barusan ini nungguin Nabi, dia datang untuk ngapain? Mau ngapain tadi? Mau ngaduin tetangga. Tapi Nabi belum sampai obrolan itu sudah seolah-olah memberi isyarat jawaban bahwa Jibril nyuruh saya untuk berbuat baik sama tetangga. Kalian juga lah. Bab berikutnya, bab 69. Bab man adza jaruhu hatta yakhruj. Bab orang yang mengganggu tetangganya sampai keluar. Hadis 127. Qala hadatsana Isam bin Khalid qala hadatsana Artatu bin al-Mundhir qala sami'tu yani Aba Amir al-Himsi qala kana Thauban radhiyallahu anhu yaqulu. Dengan sanad Imam Bukhari sampai sahabat Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyamin fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dzalika minal musaramati illa halaka jami'a." Tidaklah ada dua orang bermusuhan, saling musuh-musuhan lebih dari 3 hari, fawqa thalathati ayyam. Tetangga musuh-musuhan lebih dari 3 hari. Ada nggak Pak? Tetangga kita kayak gitu? Atau jangan-jangan kita kayak gitu? Ada nggak? Musuh-musuhan bukan 3 hari tapi 5 tahun. Karena musuhannya gara-gara pilpres. Naudzubillahi min dzalik. 3 hari, lebih dari 3 hari ini. Lihat hadisnya. Fayahliku ahaduhuma, terus meninggal salah satunya. Famata wa huma ala dzalika minal musaramah, meninggal masih nyimpen permusuhan. Illa halaka jami'a, melainkan celaka dua-duanya di akhirat. Jadi kalau ada tetangga 2 orang saling musuhan lebih dari 3 hari, meninggal salah satunya, belum selesai itu perkaranya, nanti di akhirat dua-duanya binasa, celaka urusan. Karena saling bermusuhan. Ini bukan salah satunya korban, enggak. Ini dua-duanya bermusuhan. Wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yakharuhu hatta yahmilahu dzalika ala an yakhruja min manzilihi illa halaka. Dan tidaklah tetangga menzalimi tetangganya, jahat sama dia, nyakitin dia, nyusahin dia, sampai tetangganya tuh minggat, pindah. Jadi kan bisa aja Pak, ada orang pindah dari RT berapa gitu, RT 5, sebab pindahnya ternyata gak suka sama tetangganya yang sering bakar sampah pagi-pagi, gak suka sama tetangganya tuh yang miara hewan peliharaan tapi gak diurus sampai ngotorin rumah tetangga, gak nyaman sama tetangganya yang suka parkir mobil di pinggir jalan sehingga bikin susah motor mobil orang lewat, padahal itu jalan umum dipakai buat parkir mobil. Gak nyaman sama tetangga yang begini begitu. Hati-hati. Kalau sampai dia pindah gara-gara kelakuan kita, hadis ini hadis meskipun mauquf terhadap Thauban tapi terkait hal gaib berarti marfu hukman. Dihukumi ini Thauban meriwayatkan dari Nabi SAW, melainkan akan binasa di akhirat. Bab berikutnya, Ustadz, jangan-jangan tetangga tadi yang dimaksud tetangga kalau muslim dong Ustadz. Kalau tetangga saya mah bukan muslim, boleh kali Ustadz dijahatin. Bentar dulu, lihat hadis berikut. Bab 70, bab jaril Yahudi, bab tetangga Yahudi. Qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Bashir bin Salman an Mujahidin qala kuntu 'inda Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma wa ghulamuhu yaslukhu syatan. Imam Bukhari meriwayatkan sampai sahabat mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau sama budak beliau atau pembantu beliau sedang apa? Atau di sini penerjemah menerjemahkan anak, sah-sah saja. Sedang ngulitin seekor kambing. Faqala ya ghulamu idza faragta fabda bi jarinal yahudi.
Kata Abdullah bin Amr bin As, kalau udah selesai ngulitin kambing gitu ya, udah selesai nyate, apalagi bikin steak gitu kali atau bikin sop, maka mulailah bagiin ke tetangga kita. Tuh tetangga Yahudi. Yang ngomong siapa yang ngomong? Abdullah bin Amr bin As. Ini salah satu dari 4 ulama mudanya sahabat. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau bilang apa? Ke budak atau anaknya atau pembantu beliau, udah selesai belum? Ngulitin kambing, masak sate atau gulai atau sop atau sejenisnya lah. Kalau udah, maka bagiin ke tetangga, mulai dari tetangga kita yang Yahudi.